alternatif berikutnya Pak, tak silihi CD ini aku sik meneh Pak yo, tapi CD sing pola AC Pak, ora DC. DC terus modar aku Pak. Nah, iki siap akeh ngene iki CDI. Nggih ngetes punya jenengan. Wis ngono wae. Nggih ngetes punya jenengan normal gak ngono. Sik iki tak copot riskan malahan. Darah kok. Ini jaluri berarti ora beres. Intinya ngecek pengapian terus tes suara unit iki kasar apa ora saurunge. Sebelum dilakukan pembongkaran penggantian piston Mas ya, wajib untuk mengecek bunyi engine Mas. Sing kasar iki bagian depan, terus bagian mesin tengah iki kasar apa gak. Masalahnya kan unit kesini dalam kondisi mesin mati didorong. Nek jenengan kok langsung tiba-tiba ujuk-ujuk bongkar piston das tanpa mengetahui karakter awal, jenengan kebingungan nanti kalau hanya cuman ganti piston. Kecuali belah mesin total, itu ndak harus on engine, ndak masalah Mas. Kalau belah total otomatis kan penggantian di bagian internal engine, komponen dalam. Tapi kalau bagian piston jenengan wajib mendengarkan suara baik depan terus tengah. Ketika cuman depan kasar ya sudah piston sama bagian klep, ketika bagian tengah kasar, bagian bak kopling kasar, nah itu beda lagi versinya. Kalau cuman nanganin piston ya sudah, nanti ketika piston diganti baru, ketika di bagian tengah ada mengalami kendala, terus bagian bak kopling kendala, tinggal jelaskan kepada konsumen, seperti itu maksudnya. Intinya unit iki nyampe sini ya kondisi mati total. Nah sebelum dilakukan penggantian pada bagian piston, karena kan motor ini kan ngebul, berasap, busi basah oli ya, otomatis kan dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan pembongkaran wajib paham karakter bunyi awal. Tak jelaskan sekali lagi, kasar bagian depan, kemudian sini ikut kasar atau enggak, gemblodok atau enggak, kemudian bagian kopling itu gemblodok atau enggak, seperti itu. Ketika jenengan ganti piston dirakit, terus bagian tengah kok mengalami kendala, kasar dan sebagainya, kan bukan tanggung jawab kita kecuali keseluruhan belah total, seperti itu. Nah monggo Pak, unit jenengan iki Pak, setelah tak cek, tak upayakan pakai CDI Supra ya Pak, Supra original aktif, tetap tidak mau nyala Pak, tetap tidak mau nyala. Baik dari output CDI dia tidak mengeluarkan arus, otomatis dari output coil juga tidak mengeluarkan arus Pak. Nah setelah tak cek, punya jenengan sepuluh memang baru Pak, baru namun non original atau imitasi ya, dalam arti ya KW super lah, tah KW super atau apa. Nah nanti gampang masalah-masalah itu muncul, udah mulai ketemu masalah. Sing pertama Pak, sing perlu tak jelaske ten jenengan ya, nek perkara ganti Mas gampang, mungkin perkara ganti ya cuman ganti spare part terus pasang gampang Mas. Sing paling sulit sebelum dilakukan penggantian itu wajib dicek baik secara fisik maupun kepresisian. Contoh ini tanpa goresan aman, tanpa goresan, terus aman tanpa goresan. Nah mulai keren ini Pak, ada goresan antara kren gulungan spool sama magnet Pak, 1 2 Pak. Nah ada 2 kren. Nah goresan dari mana Mas? Misalnya dari diameter tengah Pak, diameter tengah sini. Kok bisa Mas? Iya punya jenengan ndak center 100% masalahnya Pak, punya jenengan ini ndak center 100%. Tak bukti ya Pak.
hmm. Nggak center 100%, memang mungkin pola pukul atau apa sebagainya, memang rata-rata di series yang tidak bisa center 100%. Nah makanya ketika jenengan ganti yang non original, bagian sini mas, bagian sini itu kadang nggak persisi antara keren 1 2 3 4 5 6, nggak persisi. Nah makanya kalau ganti imitasi atau KW, kalau saya mas pasti tak gerinda sini mas, bagian keren belakang sini pasti tak gerinda dikit, tujuannya biar ndak natap pada bagian diameter tengah. Iku punya jenengan. Terus selanjutnya sing gawe CDI cetet cetet kurung diengkol cetet cetet kilo. Pola pemasangan kabel pulser, nah gepeng gini cet natak bodi ya wes kongslet terus CDI kuloro jebol wes toh, ditambah CDI unit gawanane iki jebol. Ku masalahnya pak. Nah makanya kan saurunge tak bongkar bagian mesin depan, tetep aku pengen ngrungokke mesinnya suarane kayak halus, kemerayak, kempratak, kempletek ngono lho. Nek perkara bongkar pasang gampang. Sing paling sulit mempertanggungjawabkan ketika semua diganti, misalnya bagian piston, spur klep kok mesinnya kasar. Mas lo kok mesinnya kasar ya bro pak, ora ngerti lo biasanya halus mune mas. Nah kesalahan jenengan ora dinyalakan dulu. Nah seharusnya nyalakan dulu mas, bener-bener paham karakter mesin tengah. Wes clear masalah iki pak. Terus nanti tak gerinda bagian sini pak, tak gerinda insya Allah ya, tak ganti CDI dengan CDI yang tipe DC, mungkin tidak akan konslet lagi. Kono mas, nek perkara ganti pasang gampang tanpa jenengan mengamati bagian fisik, diukur, syukur-syukur diukur sini diameter tengah, terus sampai sini itu berapa mili, berapa mili, berapa mili, berapa mili dengan originalnya, pasti beda antara original dan non original. Terus pemasangan ya wajar lah, mungkin kelalaian, ketidaksengajaan, tidak masalah. Tapi ini diteruskan tanpa dicek, tanpa diamati, kok misalnya langsung ganti CDI lagi, jebol lagi, ganti CDI selang beberapa menit jebol lagi. Sing tombok sopo, yang tombok siapa ya, kalau mekanik mau, kalau dibebankan konsumen kan kasihan. Masalah sing gawe CDI konslet salah satunya ini. Terus yang tidak bisa mengeluarkan arus DC, arus AC, output spool yang menuju ke input CDI tidak bisa keluar arus ya. Ini pak, bagian keren diameter tengah menatap pada bagian ya, pada bagian keren spool, otomatis tidak bisa mengeluarkan api. Itu ya pak, wajib dipahami. Itu mas, perkara ganti gampang. Nah ini tak gerinda CD, nenda untuk mengecek output spool DC ya cukup perbaiki iki gerinda terakhir tidak masalah. Ini kan cuma output ini, kalau iki mas ya tetap stabil, tapi kan kurang mas, kurang sempurna. Tapi nih AC nih iki, kalau ini bergesekan langsung dengan diameter tengah ya api tidak akan keluar mas, outputnya tidak akan keluar secara stabil atau maksimal. Itu langsung tak perbaiki, langsung tak cek nanti. Nah semua sudah sambung, terus kabel pulser sudah tak sesuaikan mas, jadi tidak langsung bersentuhan dengan bodi, pakai CDI standar, api mau keluar atau enggak. Nah keluar api mas, otomatis mesin nyala ini. Oke, mulai on engine, tak jamin mas mesin nyala asli. Ini butuh penelitian mas, penelitian pemahaman. Oke ya,
Untuk suara mesin halus, tak matikan dulu. Nah, oke mas, mesin halus pak, cukup ganti piston, tapi tak cek lebih lanjut. Masalahnya kan busi cuman basah oli, kemungkinan besar cuman piston. Nah, mesin nyala, intinya kan bagian depan halus, tengah halus, kanan juga halus. Nah, intinya pengapian mas, kalau pengapian ya, itu jenengan wajib paham. Nek nggak paham ya ajur. Terus hati-hati, kadang hati-hati mas, tetap cik apes yo, apes mas, wis ngono tok. Nah, intinya kabel pulser ya, itu bersentuhan langsung dengan rangkes. Otomatis walaupun belum dinyalakan, output CDI ditempelkan masa langsung cepat-cepat mas. Nah seperti itu. Oke, tahap kedua atau parts kedua tinggal bongkar pada bagian piston spur flap yang menyebabkan pada drat busi itu basah oli, terus busi itu cepat basah mas, intinya seperti itu.